Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen risiko. Baik, kita mulai saja perkuliahan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari kita semua sudah paham dan mengalami apa itu risiko. Bagaimana kita dapat meramal suatu risiko yang akan terjadi dan membuat suatu jurus penangkalnya, agar risiko yang akan terjadi tidak berdampak besar dari suatu keputusan yang kita ambil. Mari Bapak Ibu kita bahas dalam mata kuliah ini. Risiko itu pasti ada di setiap kondisi apapun atau dalam suatu pengambilan keputusan. Namun, kita khususnya yang berpikir secara rasional selalu berusaha untuk menanggulanginya. Artinya, berupaya untuk meminimumkan risiko agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihindarkan atau paling tidak diminimalisasikan. Seorang pakar manajemen risiko, Warren Buffett mengatakan, "Risk comes from not knowing what you are doing." Yang artinya, resiko itu datang atas ketidaktahuan atau ketidaksadaran kita. Pentingnya mengetahui atau meramal suatu potensi risiko yang akan terjadi, sehingga kita bisa membuat ancang-ancang atau persiapan untuk menghadapi risiko tersebut. Karena kita tidak pernah mengetahui kapan datangnya risiko. Who, when, where. Risiko datang dan menghampiri tanpa memandang apapun. Siap tidak siap, setuju tidak setuju, suka tidak suka, risiko pasti ada di tengah-tengah kita setiap saat. Who, when, where. Who, siapa saja. Siapa saja, baik itu besar, kecil, kaya, miskin, pejabat atau bukan, pasti setiap individu memiliki risiko. When, kapan? Ya kapan saja Bapak Ibu, dengan kita belajar duduk begini saja ada risikonya, benar tidak Bapak Ibu? Sehingga di dalam dunia kesehatan pun duduk sudah ada anjurannya berapa lamanya. Dan tidak boleh duduk terlalu lama karena berisiko terhadap kesehatan tulang belakang dan tulang ekor. Begitu juga where, di mana. Dimanapun Bapak Ibu berada, mau di rumah, di jalan, di dalam kendaraan, semua pasti ada risikonya. Jadi, apa itu risiko? Adanya kemungkinan atau probabilitas, ketidakpastian, uncertainty pada setiap proses kehidupan. Ketidakpastian menciptakan dua kemungkinan. Satu, sesuai yang kita harapkan, menimbulkan keuntungan yang biasa kita sebut dengan peluang atau opportunity. Dua, tidak sesuai yang kita harapkan atau menimbulkan kerugian. Ini yang biasa kita sebut dengan risiko atau risk management. Jadi, risiko adalah suatu kemungkinan yang terjadi akibat ketidakpastian yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Dengan demikian, risiko selalu berdampak pada kerugian, sedangkan kemungkinan terjadi yang menimbulkan keuntungan itu opportunities atau kesempatan. Inilah inti dari perkuliahan kita dengan mata kuliah manajemen risiko. Sehingga dengan melalui manajemen risiko, segala kemungkinan hal yang akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian ini dapat kita minimalisasikan akibatnya. Definisi lain dari risiko. Sejak diterimanya ISO 31000 tentang pengertian dari risk management adalah dampak dari ketidakpastian terhadap tujuan. Sebagaimana kita ketahui semua, bahwa ISO adalah organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional mengukur kualitas suatu organisasi. Sedangkan menurut Association for Project Management atau disingkat IPM, risiko adalah suatu kejadian tidak pasti atau sejumlah keadaan jika itu terjadi akan berdampak pada pencapaian tujuan. Dimensi risiko. Risiko memiliki dua dimensi. Satu, ketidakpastian. Dua, dampak pada tujuan. Probabilitas.
dengan kata lain frekuensi atau kemungkinan dari kejadian. Sedangkan dampak dengan kata lain pengaruh, akibat, dan sebagainya. Namun, dua kata ini, probabilitas dan dampak, yang sering dipakai dalam manajemen risiko. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu mengenai gambar tikus ini. Dampak apakah yang penting bagi tikus ini? Nah, pertama jelas sekali, tikus ini dalam keadaan atau situasi yang tidak pasti. Tikus ini juga melihat adanya suatu risiko. Tujuan tikus ini adalah mengambil keju, dan tentunya juga selamat dari perangkap jebakan ini. Jadi satu resiko sudah teridentifikasi, yaitu suatu yang buruk yang akan terjadi menimpa si tikus ini, bisa terjepit, terluka, bahkan mati. Karena si tikus ini adalah manajer resiko yang handal, maka ia mengenakan helm warna merah ini untuk melindungi di kepalanya. Artinya, tikus ini telah mempersiapkan diri dengan baik, sehingga sesuatu yang buruk tadi menimpa, dia tidak akan mati atau terluka, mengantisipasi dengan helm. Dari ilustrasi si tikus tadi, bahwasanya dalam pekerjaan atau pengambilan suatu keputusan kita, terdapat ketidakpastian-ketidakpastian. Jika ketidakpastian itu terjadi yang berdampak besar kepada kita, seperti merusak reputasi, menurunkan kinerja, bahkan merugikan orang banyak. Sebagaimana dengan manajemen risiko yang baik, kita perlu memikirkan itu semua. Kita harus mencegah sebelum terjadi. Sekarang, apa ada ketidakpastian yang lain yang penting bagi si tikus ini? Jawabannya ada. Yaitu apakah tikus ini mampu mengambil keju dari perangkap? Mungkin bisa dan mungkin tidak. Tidak pastikan. Jika tikus ini tidak berhasil mengambil keju dari perangkap, maka dia telah gagal. Jadi, ada dua ketidakpastian yang harus ditangani oleh si tikus ini, yaitu tikus ini gagal kemudian terluka, atau tikus ini berhasil mengambil keju. Lantas apa yang harus dilakukan si tikus selanjutnya? Yang harus dilakukan si tikus yaitu menangani kedua ketidakpastian itu sekaligus. Dan sebagai manajer risiko kita juga perlu mengerjakan hal yang sama seperti itu, yaitu berupaya sekuat tenaga mencari solusi-solusi terbaik, atau paling tidak memperoleh kejunya tanpa terbunuh atau terluka. Jadi, kita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di instansi kita harus mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi untuk mendapatkan keju tadi. Keju di sini bisa kita ibaratkan sebagai nilai, manfaat, atau hal-hal yang baik yang bisa kita capai dalam kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini satu pertanyaan yang sering kita dapat. Sama nggak sih masalah dengan resiko itu Bapak Ibu? Jawabannya, tidak sama ya Bapak Ibu. Sebelum kita ke tahap pertemuan selanjutnya, yang akan membahas tentang manajemen resiko, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu resiko dan apa sih itu manajemen resiko. Masing-masing antara risiko dan manajemen risiko itu sudah diatur dalam ISO tahun 2009 dan 2018. Demikian materi perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.